Standar lah. Ayo gas napa? Overheat ngerat. Bukan banyak. Kocak-kocak. Musuhan kotak. Sing marah nomor anu. Yo, pengoleh. Buka karat. Ngerat sedana. Sing marah nomor kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Ini pagi-pagi kita aktivitas di bengkel dengan kondisi sebenarnya agak sedikit memprihatinkan. Mulai dari kita temukan itu kan mobil yang masuk ke kita rata-rata kan bongkar mesin. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 Avanza yang datang itu posisinya servis besar semua. 4 itu bongkar mesin total, yang 1 itu bocor-bocor semua, termasuk harus turun kopling juga. Dan biaya itu nggak ada yang murah teman-teman ketika kita ngomong spare part yang ori. Walaupun Avanza itu mobil sejuta umat, tapi kalau kita hitung spare partnya yang original itu nggak murah. Kalau kita mau pakai spare part KW ya itu pilihan kan gitu ya teman-teman ya. Nah ini datang nggak jauh dari tempat kita. Awalnya itu cuma perbaikan timing chain, kemudian juga sensor yang engine lampnya nyala. Kemudian saya sampaikan ini nggak mungkin bisa bagus kondisinya kalau nggak kita bongkar dan kita ganti. Dan mobil ini sudah kita bongkar, posisi blok sudah di tempat bubut untuk oversize 0,50, ring share kita 0,50, parking set termasuk ada tambahan juga yang belum saya sampaikan ke pemiliknya adalah ini. Nah ini ya, ini engine mountingnya wis potel. Nah seperti ini potel. Ini engine mounting Avanza ini kalau yang ori itu nggak murah teman-teman. Kita nggak ngomongin online ya, di toko pun itu nggak murah karena yang ori ini 525 sama 475 kalau nggak salah, itu kanan kiri agak beda. Nah ini yang ori. Kalau yang KW ya macem-macem lah itu ya, dari harga 200-an ke atas, apalagi kalau online mungkin ada yang 50.000 gitu kan. Tapi ya balik lagi kondisinya seperti apa. Ini sudah kita turunkan dan dibawa tukang bubut. Terus banyak sekali kita temukan baut-bautnya itu sudah tidak standar lagi karena mesinnya ini sudah pernah bongkaran tentunya. Bautnya itu udah baut toko, baut yang kuning, baut yang macam-macam, panjang pendeknya nggak karu-karuan. Itu yang membuat kita itu pusing yang rakit terus terang kalau udah bautnya nggak karu-karuan seperti itu, karena udah nggak standar lagi gitu loh bautnya. Sedangkan kita mau menstandarkan, kita maunya itu ketika bongkar mesin ya walaupun spare part yang digunakan mungkin dari toko gitu kan, orangnya nggak mampu pakai spare part ori semua ya kita ambilkan di toko. Cuma ketika sudah datang ke sini udah pernah bongkaran, baut-bautnya udah kuning, yang putih, yang macam-macam, yang hitam, yang derat kasar, derat halus, waduh itu kita ngerakitnya ampun-ampunan kalau udah seperti itu tuh, itu pusing banget udah, karena udah nggak standar lagi. Sedangkan kita itu kan maunya kalau masalah baut, karena itu berpengaruh terhadap kekuatan, kita baiknya pakai baut yang original. Dan apalagi kita temukan tuh derat-deratnya sudah ngangkat semua, sudah pusing banget udah. Oke, kita ngomongin satu ini, kita balik ke sampingnya ini sama. Jadi ini kemarin dari Semarang datang ke tempat kita dengan kondisi mobilnya ini Matic ya, Matic sudah macak ganteng, terus udah banyak yang sudah diremajakan sama beliaunya. Datang kemudian cerita mobilnya itu kan ini getar mesinnya, getar aja gecek kemarin kata videoin sayangnya, getar aja gecek gitu ya. Beliau cerita sama saya mesinnya ini mulai dari busi sudah diganti, yang jelas kata beliau itu nomor 3 itu bermasalah, silinder nomor 3 itu bermasalah karena ketika beliau cabut koil gitu kan, ngetes gitu kan banyak ya tutorial ngetes businya bener apa enggak, itu nomor berapa yang bermasalah silindernya, busi koilnya dicabut ke atas, tek gitu, getar enggak gitu kan. Oh getar, kalau getar berarti itu normal. Nomor 2 diangkat, oh mesinnya getar, tambah getar parah, oh itu normal. Nomor 3 diangkat itu
antara koil diangkat dan tidak ada ngaruhnya, mesinnya masih getar aja. Jadi di nomor 3 itu ada kendala. Terus berikutnya lagi sama beliaunya koil ditukar antara nomor 2 nomor 3. Ternyata penyakitnya masih juga di nomor 3. Jadi koilnya nggak masalah ya. Jadi penyakit masih ada di nomor 3. Terus berikutnya lagi sampai busi diganti masih juga. Koil ditukar masih juga. Sampai informasi dari beliau itu beli injektor online. Injektornya diganti yang nomor 3, takutnya injektornya bermasalah, masih juga nggak ada pengaruhnya. Yaitu tadi yang namanya belajar itu perlu biaya dan perlu pengertian waktu dan usaha. Lu usahanya udah nggak kurang-kurang itu. Belajar dari YouTube, cara ngeceknya sudah belajar, kemudian sampai beli-beli alat, tembak-tembak begitu. Modelnya injektor ya itu kan juga biaya tentunya. Ternyata penyakitnya masih juga nggak hilang di silinder nomor 3. Itu masih gejek gitu aja. Terus dari Semarang dibawa ke sini karena sudah mungkin ya wis lah, mungkin bukan bidangnya begitu toh. Terus belajarnya ya cukup lah daripada nanti gonta-ganti. Ternyata nggak beres jadi malah kendala, repot urusannya gitu kan. Datang, kita cek mesinnya udah bongkaran. Saya bilang ini mesin udah bongkaran, mudah-mudahan dalemannya itu dengan kondisi barang spare part yang ori dan tidak ada kendala gitu kan. Karena waktu kita datang ke sini kan kita belum bongkar ya, kita hanya ngelihat fisik dan ngelihat permasalahan itu. Ini memang harus dibongkar mesinnya, saya bilang gitu. Terus kendalanya juga ini sudah pernah bongkaran, baut-bautnya ada warna kuning, ada warna hitam, ada warna macem-macem lah pokoknya. Dan terus ya tadi hampir sama seperti itu, kasusnya sama. Bautnya banyak kita temukan kendor-kendor, nggak karu-karuan, belum dikencangkan, jadi luar biasa gitu kan. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, ini sudah kita bongkar, mesinnya seperti di belakang kita ini. Nah, ini di bawah itu ada 3 mesin ini teman-teman ya. Ini mesin yang tadi, yang kendala dari Semarang. Itu mesin yang dari dekat-dekat sini aja, yang posisinya masih di tempat bubut bloknya ini. Nah ini teman-teman ya, ini juga sama, ini bongkar mesin kurang lebih 3 bulan dibongkar mesin, bukan di tempat kita. Itu sama, baut-bautnya kendor-kendor. Terus ada bocor-bocor parah di sini walaupun baru dibongkar. Itu bocornya sampai ngalir, olinya sampai mau habis. Jadi mau tidak mau kita kalau udah seperti itu kita bongkar ulang lagi untuk mengecek dalamnya itu pengencangan bautnya bener atau tidak. Karena kita tidak mau kita perbaiki ini aja. Ini kan ada indikasi itu ya, ada indikasi yang menurut kita wah nggak bener kalau seperti ini gitu kan. Nah kita nggak tahu dalamnya bener apa enggak karena bagian luarnya aja nggak bener gitu kan. Bahkan itu sudah dikembalikan ke tempatnya sana ternyata nggak beres juga untuk bocor olinya. Nah saya saranin ini bongkar ulang lagi karena kita nggak tahu di dalamnya. Nanti ternyata kalau bautnya lepas, ngantem yang lain-lain malah jadi berabe, kita kan nggak mau tanggung jawab juga karena kita memperbaiki cuma olinya. Nah beliaunya setelah konsultasi, ayo kita bongkar ulang lagi, kita cek ulang lagi. Setelah kita cek ternyata engine mountingnya jos tugel semua, kanan kiri tugel gitu kan, sininya water pumpnya itu bunyi. Jadi ini ulang lagi dibongkar, kemudian kita rapikan lagi, klepnya kita setel lagi. Packing setnya ini nggak kita ganti packing set, ini kita ganti beberapa packing aja kayak cover valve, cylinder head, seal askrek depan, askrek belakang, seal klepnya tidak. Kemudian water pump kita ganti, engine mounting kita ganti. Engine mounting aja udah angkanya 1 juta ya teman-teman untuk yang original. Ini water pump original dari dealer itu juga 1 juta. Kalau di toko itu ya lebih murah lagi karena tentu kalau barangnya disandingin itu akan berbeda, nggak sama teman-teman. Ya ini sudah diganti. Dan ini tinggal masuk ke mobilnya. Itu juga proses masih nunggu filter maticnya karena kita pesen filter maticnya ke dealer juga. Karena maticnya juga bocor-bocor. Ini Veloz 1500 cc. Oke, kita balik lagi. Ini kita ngomongin yang pincangnya cek gitu teman-teman. Ini setelah kita bongkar. Ini ya, kita mobil kan waktu pas datang itu mesinnya sudah bongkaran ceritanya kan. Nah ini jalur oli teman-teman ini. Ini jalur oli, ini ada sealernya itu menutupin jalur oli. Nah ini ya, ini sealernya nutupin jalur oli, jadi jalur olinya agak sedikit tersumbat. Kalau kita ngomong itu, kalau kita tuh kolesterol darahnya jalurnya tentu nggak bagus gitu kan, karena ini tersumbat lumayan nih, separuh dari ukuran lubangnya jadi setengah gitu kan, separuh dari ukuran lubang. Nah metalnya itu kita bisa lihat di sini, metalnya itu mulai baret-baret. Nanti kita videokan agak deket ya nanti ya, ini
metalnya metal ini namanya metal duduk ya, karena dia diam gitu. Metal duduk itu baret-baret. Ini di sini bisa kelihatan nih, ini kap yang lawannya. Nah ini udah baret-baret seperti ini. Nanti kita ganti yang original. Nggak mahal kalau yang original selama itu standar, tapi kalau undersize itu mahal, 800.000 untuk 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang standar itu nggak mahal. Nah itu, terus kemudian yang metal jalannya juga sama. Ini pistonnya sudah oversize 0,50. Ini sudah pernah dibongkar oversize 0,50. Terus di sini agak baret-baret juga. Ini ada menghitam di sini. Jadi nanti kita bisa bersihkan aja untuk pistonnya, tapi ringnya nanti kita akan ganti. Metal jalan, metal duduk kita ganti. Ini termostat juga seperti ini kondisinya, dan ini akan kita ganti. Ini ya sudah wah sealer-sealernya sampai numpuk begini nih. Kita lihat nih, numpuk begini. Nah ini seperti ini sealer-sealernya, termasuk sealnya disealerin seperti ini. Banyak banget sealernya. Nah ini udah agak korosi juga. Nah, nanti kita sampaikan ke pemiliknya. Sini. Nah kita ngomongin sebelum ke intinya, saya yang jelasin yang dikit-dikit. Ini engine mounting, ini sudah pernah ganti tapi bukan originnya, dan ini sudah mulai nempel-nempel. Ini sudah nempel juga engine mountingnya, jadi getaran mesin sudah langsung nempel ke bodinya. Nah, selang-selang ini pernah enggak pakai namanya air coolant, jadi pakainya air biasa. Ini seperti ini. Nah, dalamnya sudah mulai berkerak-kerak. Terus ini selang-selangnya semua nanti kita ganti ya, udah brenjol-brenjol begini. Ini udah mau pecah, ini udah diganti loh nih ya. Ini sudah gantian tapi bukan original. Tuh kekuatannya kata bisa tahu ya. Kalau dia nggak original seperti ini, loh melentungnya, wah sampai kayak gini nih melentungnya. Nggak kuat ini ya teman-teman ya. Nah ini yang masih original, yang ini masih kuat dibandingkan yang sudah diganti. Yang diganti sudah mau pecah lagi. Jadi makanya barang sepele seperti ini kalau bisa yang ori-ori aja, karena jangan sampai diganti ternyata malah jadi seperti ini. Ini udah gantian, ini masih ori bawaan pabrik dealer dulu. Jadi teman-teman bisa tahu ya, bawaan pabrik lebih kuat dibandingkan yang sudah gantian. Udah pecah-pecah mau jeblok lagi. Oke, selang-selang kita ganti karena sudah waktunya juga. Nih sudah kerak-kerak semua juga. Nah oke, ini tambahan aja. Yang permasalahan utama itu ada di sini nih teman-teman. Ini, waduh, nih. Ya. Tadi kan silinder 3, kalau boleh dilihat sini. Nih. Antara ini 1 di depan, kemudian 2, ini 3, ini 4 lubangnya. Ini knalpot ya, gas buangnya lewatnya sini. Ini nomor 1, nomor 2 sama, nomor 3 sama. Nomor 3-nya itu putih banget teman-teman. Putih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini putih ini itu bisa jadi karena posisinya tidak ada pembakaran. Kenapa tidak ada pembakaran? Kita lihat ruang bakarnya gitu. Nah, sini kita putar set. Ini ya. Ini nomor 1 di bawah. 2, 3, 4. Nomor 1 ini apa namanya? Klepnya atau valve-nya itu bolong. Kelihatan nggak nih? Ini bolong ini, grupis ini. Nah ini pas di sini ada grupisnya, dan ini bolong teman-teman. Nah ini saya coba senterin dulu ya, nanti biar kelihatan. Senterin mau nanti ya. Mejo. Ngapa ya mas? Senter. Mau tak cekel ki. Mas, mobil ini rungokno. Mundurno sithik ya. Ini apa disele. Oke. Ini ya, kita lihat di sini. Tuh. Kalau kita senterin di sini kelihatan nggak nih? Kalau ada bolongnya. Ya, kurang sini Mas nih. Dari sini biar kelihatan. Nah. Tuh ya putih, tuh senter saya tuh tak senterin, tuh wow bolong.
Jadi ini klep untuk exhaust itu bolong, jadi pembakarannya, kompresinya tidak ada di sini tentunya. Jadi tidak ada pembakaran di silinder nomor 3. Ini kondisinya seperti ini, kita bisa ganti klepnya aja ketika klepnya rusak seperti ini atau valve-nya seperti ini. Masalahnya adalah kita lihat silinder berikutnya. Ini silinder nomor 2. Nah, ini malah kerowak di sini. Nah, ya. Ini ya. Ini kerowak. Ini kerowak. Kelihatan? Ini kerowak nih. Jadi, kalau udah yang kerowak silinder headnya seperti ini, kita perbaiki ini. Yang nomor 3 yang jadi masalah, ya sembuh mobil ini. Cuman masalahnya nggak lama, karena ini udah kerowak, lama kelamaan pembakaran itu akan mengakibatkan ini bolong. Kalau bolong nanti yang tadinya nomor 3, nomor 2 sekarang jadi masalah. Begitu ceritanya. So, ini kerusakan yang mengakibatkan mesinnya getar, pincang, itu silinder nomor 3 itu kita bisa ganti klepnya, itu sembuh. Cuma ternyata silinder headnya yang nomor 2 itu sudah indikasinya mau bolong. Jadi kalau kita nggak sekalian ganti silinder headnya nggak bisa. Ada yang tanya, kalau dilas gimana, bisa apa enggak? Ya bisa aja. Indonesia itu apa yang nggak bisa. Hanya kita nggak mau ngambil resiko itu. Kalau mau ngelas silahkan dilasin, monggo, tapi nggak ada garansi. Karena yang namanya ngelas ya sananya juga kan posisinya hanya prosesnya, ya saya cuma ngelas saja. Karena kita pernah seperti itu untuk silinder head Innova, setelah dilaskan ternyata juga masih bolong, malah air sama oli jadi satu, campur gitu. Nanti kita nggak mau kejadian seperti itu. Yang dirugikan tuh kita, bengkelnya dan pemilik mobilnya. Kalau tukang lasnya ya masih bayaran aja gitu. Tapi kalau kita, ya kita harus bongkar ulang lagi waktunya, ongkosnya, biayanya, dan itu kita paruan sama yang punya mobil kan, seperti itu. Jadi kita dirugikan. Makanya daripada saya dirugikan dan pemilik mobil dirugikan, ya mau nggak mau ini sudah waktunya perlu diganti gitu aja. Kita kalau ganti yang original dari dealer ini 12 juta untuk silinder headnya kosong aja, belum sama klepnya. Tapi kalau kita carikan copotan, ya nanti kita carikan copotan yang biasanya Singapura gitu kan. Ada yang harganya 2,5 juta sampai 3,5 juta, tergantung dari kondisi barangnya. Nanti coba kita akan tanya untuk ke Jakarta, ini berapa silinder head yang bagus, yang kondisinya masih bagus untuk selengkap dengan klep-klepnya gitu, karena ini klepnya juga rusak gitu kan. Oke, nah ini kasusnya yang mobil dari Semarang, karena yo bocor-bocor dan ternyata kondisinya seperti ini, silinder headnya keropos dan bolong. Nah ini kalau ditanyain itu akibat apa, kita nggak tahu itu akibat apa. Yang jelas karena mesinnya pernah dibongkar, yaitu tadi kita nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Ini kasus beberapa, jarang banget sebenarnya ketika kok ada cuil seperti itu. Bisa jadi menurut saya karena shifting klepnya tadinya diganti. Shifting klep itu apa? Dudukan klepnya nih loh. Ini dudukan klepnya nih. Kalau kita ngelihat dari sini itu, ini dudukan klepnya agak nonjol yang sini nih. Yang suwel ini. Nah, sininya, kelilingnya ini ada dudukan klepnya, besi. Nah, besinya kalau ini diganti ya bisa jadi gitu kan. Nah, ya balik lagi seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, karena itu biasanya kalau dudukan klep kenapa diganti, karena sekurannya nggak dapat setelan klepnya. Caranya gimana? Ya biar dapat, salah satunya mungkin diganti belah sananya biar klepnya dapat, karena terlalu rapet, biasanya seperti itu. Nah, terus ini ya, nah ini bocor semua ini bocor semua, nanti kita bersihkan. Ini ada sensornya di sini, sealnya kita ganti, Nah ini buntu nih ya. Nah ini kan buntu kena sealer. Jadi kalau masang seal ini usahakan jangan pakai sealer, ganti aja sealnya, ganti yang baru, nggak usah pakai sealer, itu insya Allah aman ya. Nih kalau saya masang itu nggak pernah pakai sealer, sekarang pakainya itu ganti seal yang baru, pasang udah, yang kasih sealer sininya aja gitu. Oke, untuk yang bongkar mesin ini, bongkar mesin itu, ini tinggal naik, yang itu nunggu dari tukang bubut, yang ini nunggu keputusan berapa habis biaya yang diperlukan. Yang jelas pasti di atas 10 juta, karena kita ganti silinder head
Terus berikutnya lagi yang dari Pekalongan Pemalang juga itu proses untuk dibersih-bersihkan dulu. Terus yang dari Tulungagung itu ganti gardan. Gardannya sudah kita carikan copotan juga, mesinnya sudah kita bongkar, sudah kita pasang, transmisinya juga sudah kita bongkar, kita pasang. Jadi mesin dibongkar pasang, transmisi bongkar pasang, gardan ganti total, rem bongkar pasang, semua sistemnya. Jadi rem depan, rem belakang sampai master remnya kita bongkar juga. Dan itu sudah kemarin kita tes sampai Boyolali sambil ngecek Terios yang kemarin bongkar mesin juga yang dari Boyolali. Terus hari ini kita mau tes nanjak-nanjak Gunung Lawu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Nah, ini mobil-mobil yang di kita. Jadi untuk saat ini karena yang karyawan kita ada 2 yang nggak masuk dan hanya 2 orang, jadi sementara kita close dulu untuk bengkelnya menyelesaikan unit-unit yang sudah masuk ke dalam. Seri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mesinnya sudah dinaikkan, nggih. Tuh. Ini tinggal dirapi-rapikan, pasang selang-selang, pasang radiator, nggih, pasang panbel. Terus niki tesih nenggo sing namine niku spare part tambahan kados nopo niki nggih. Nih. Filter matic. Nah niku filter matic tesih nenggo spare part dados dereng saged dihidupkan sampai hari Senin atau Selasa. Ngoten karena dugine niku antara hari Senin atau Selasa. Ngoten menawi nanti dihidupkan setelah filter maticnya datang. Ngoten niku.